diperolehnya. Ini seperti kita mensitasi ya, Bapak Ibu ya. Mengulang kembali apa yang sudah kita dapatkan dari bacaan itu. Kemudian review, membaca ulang. Ialah kegiatan membaca kembali bahan bacaan yang merupakan langkah terakhir dari kegiatan membaca. Seperti halnya ketika kita mau membuat mau membudidaya ikan, kita buat kolamnya dulu. Kolam udah digali, tepi-tepinya disemen ya dan sebagainya, bawahnya juga. Nah, kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang bocor. Kita melakukan review dulu. Kita periksa lagi ya, apakah ada yang kurang, apakah ada yang kemungkinan ada lubang dan sebagainya, kita tambal atau yang retak dan sebagainya. Baru kemudian kita isi air dan ikan ya. Sama juga ketika kita melakukan review, kita membaca ulang dari awal sampai dengan akhir. Kita periksa lagi ya. Adakah bacaan yang kita baca ini yang belum kita tulis ya, atau dalam bacaan itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan faktanya, ada yang tertinggal dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini sebagai sarana membentuk sikap dan berpikir kritis Bapak Ibu dalam membacanya. Recheck, check and recheck ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu berpikir kritis sendiri ya, Murray and Parker ya di tahun 1998. Berpikir kritis adalah ketetapan yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa untuk apa yang sebaiknya menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian suatu pernyataan dan beberapa tingkat kepercayaan kita terhadap sesuatu yang diterima atau ditolak. Jadi ini lebih pada sikap kehati-hatian ya, kritis ini, berpikir kritis ini ya, sikap yang tidak tergesa-gesa ya, yang kemudian dari sikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa itu ya, untuk kemudian kita sikap akhirnya menerima atau menolak atau menangguhkan ya suatu pernyataan. Dan kita bisa melihat ini tingkat kepercayaan ya kita terhadap sesuatu itu, diterima atau ditolaknya itu. Nah, strategi berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dalam diri sendiri. Apa topik utama dari bacaan ini? Kesimpulan apa yang diambil dari penulis tentang topik ini? Apakah alasan yang dimukakan oleh penulis ini dapat dipercaya? Ya kan? Kita berpikir kritis ini. Yang ditulis oleh penulisnya ini, apakah ini bisa dipercaya atau tidak ya? Apakah penulis menggunakan fakta atau opini? Nah, percaya atau tidaknya kan dilihat Bapak Ibu. Apakah dia itu nulisnya itu hanya sekedar opini-opini saja ya, atau ada fakta-fakta ya, bukti-bukti yang dia tuangkan dalam tulisannya itu. Kemudian apakah penulis menggunakan kata-kata yang netral atau emosional? Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Orang yang lagi sakit hati ya, dia ngomongin tentang efektivitas ya, kinerja pemerintahan saat ini misalkan ya. Wah, tulisannya itu pasti ya tidak netral ya, penuh dengan emosional ya, karena dia sedang sakit hati dengan pemerintahan yang sekarang misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan penulisnya ini adalah yang pro terhadap pemerintahan saat ini, itu pasti akan berbeda tulisannya. Antara pro dan yang kontra dengan pemerintahan, itu pasti isinya akan berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga harus berpikir kritis ya, membaca ya, melihat secara netral gitu ya, tidak emosional ya. Kemudian perbedaan antara fakta dan opini adalah itu, kalau fakta itu dapat dibuktikan ya, dapat dibuktikan dan biasanya itu ada data-datanya, ada pengukuran-pengukurannya, hasil pengukuran, hasil data, hasil survei dan sebagainya. Tapi kalau opini tidak dapat dibuktikan dan mungkin tidak memiliki dasar yang kuat ya, maksudnya tidak memiliki dasar yang kuat. Oke, itu tentang scanning, skimming, KWLH dan juga SQ3L. Masih ada waktu, Bu Indra? Masih, Pak. Masih. Lanjut lagi. Baik. Saya akan menambahkan lagi. Apakah terlihat? Belum, semua? Belum, Pak Tripang. Belum ya? Masih yang slide tadi, terima kasih. Ya.
Oke, sebentar. Sekedar untuk berbagi, apakah sudah nampak? Sudah Bu Indra? kelihatan. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu selanjutnya kita saling berbagi belajar bersama membaca cepat ya, Bapak Ibu ya, baca cepat. Tadi berbicara tentang scanning dan skimming, tetapi kita lebih fokus lagi speed reading ya, membaca cepat speed reading. Oke, kita mari berkaca pada diri kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini. Kebiasaan dalam membaca kita ini seperti apa? Apakah kita membaca setiap kata, setiap kita membacanya, kata demi kata, ya, yang kita baca. Atau kita membacanya itu nyaring, vokalisasi. Membacanya itu kalau nggak nyaring, kita nggak paham Pak. Saya kalau biasa membacanya itu, kita biasanya dengan nyaring, dengan bersuara, ketika kita membaca. Atau mendengar setiap kata, subvokalisasi, meskipun Anda membaca dengan senyap, ya, dengan mendengar. Bapak Ibu mengucapkan, kemudian Bapak Ibu mendengarnya, itu lebih Bapak Ibu paham. Atau menggerakkan bibir setiap bacanya, komat kamit bibirnya. Kalau bibirnya nggak komat kamit gitu ya, nggak bergerak gitu ya, itu rasanya kurang afdol ya, kurang pas gitu ya. Atau kebiasaan Bapak Ibu ini membacanya lambat, hati-hati ya, penuh kekhawatiran ya, kadang ada yang diulang gitu ya, ketika membacanya, paham saya, diulang lagi ya, kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Kemudian menghindar, apakah kita juga tipikal yang ini Bapak Ibu, menghindari kalau kita dulu ya pada saat kuliah ya, menghindari kuliah yang memerlukan banyak membaca. Ya biasanya ini orang-orang matematik ya, hitung-hitung gitu ya, suka berhitung dia biasanya ya, tidak semuanya, biasanya tidak suka dengan banyak membaca. Selanjutnya memiliki buku yang baik dan sesuai dengan minat, tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Kita suka nih beli buku tentang metode pembelajaran A, metode pembelajaran B dan sebagainya. Jadi banyak bukunya kita, tetapi kita tidak pernah menyelesaikannya. Kita hanya membaca judulnya, bagian awal-awalnya saja, sinopsisnya ya, sekilas-sekilas saja, habis itu udah kita tahu, nggak sampai tuntas ya, nggak sampai selesai. Di manakah kebiasaan membaca kita ya? Kita ini yang mana ini ya, kebiasaan kita dalam membaca? Oke, bisa dijawab ya masing-masing ya dalam diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, batasan membaca cepat. Kita lihat. Di sini adalah kemampuan membaca 1000 sampai 2000 kata per menit. Ya, 1000 sampai 2000 kata per menit. Oh, cepat ya. 1000 sampai 2000 kata loh Bapak Ibu per menit. Kita lihat siapa pembaca terbaik di dunia ya Bapak Ibu ya. Kim Peek ya, yang kemudian diangkat kisahnya menjadi tokoh Raymond dalam Rain Man ya. Mampu membaca 2 halaman buku secara bersamaan. 2 halaman buku Bapak Ibu dibaca secara bersamaan. Dengan pemahaman bacaan 98%. Jadi beliau ini ya, Kim Peek ini mengingat isi sekitar 7.600 buku. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya kecepatannya ya. Cara membaca dan pemahamannya ya, daya ingatnya. Padahal ia dilahirkan tanpa corpus callosum, jaringan saraf yang menghubungkan hemisfer kiri dan kanan pada otaknya. Kemudian Bapak Ibu, John F. Kennedy berkecepatan membaca 1000 kata per menitnya. Dia merupakan top reader ya Bapak Ibu ya. Membaca 1000 kata per menit. 1 menitnya itu bisa 1000 kata. Sementara Lee Kuan Yew, ini jenius kutu buku ya, dikabarkan cepat sekali dalam membaca. Padahal ia seorang penderita disleksia.
Dan selanjutnya Howard Brooke, seorang pendiri kursus speed reading di Amerika Serikat, juga mampu membaca 2.500 kata per menitnya. Kemudian siapa yang membaca terburuk, Bapak Ibu? Ini biasanya adalah akuntan dan eksekutif bisnis. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Berapa kata yang bisa kita mampu baca selama 1 menit Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada beberapa faktor ya dalam menghambat pembaca itu sendiri. Ya, faktor non teknisnya ya, itu cacat penglihatan, ketegangan, pencahayaan kurang ya, kehilangan konsentrasi membaca, intelijensi, kekurangan penguasaan kosakata. Sementara yang menjadi penghambat teknisnya yaitu membaca setiap kata untuk mengingat semuanya, membaca dengan lambat, membaca dengan nyaring, subvokalisasi, membaca dengan gerak bibir, membaca dengan mengulang, gerakan kepala, menunjuk dengan jari ya. Ini menjadi beberapa faktor yang menghambat ya. Strateginya bagaimana? Strategi dalam baca. Strategi membaca ya, rencana membaca dengan menggunakan cara tertentu. Yaitu yang pertama, strategi pertama, mengetahui tujuan membacanya terlebih dahulu. Sebelum membaca kita harus mengetahui tadi yang disampaikan tadi, ada one di situ. Ingin mengetahui apa yang mau dibaca itu, ya, apa yang mau didapatkan. Kemudian mengidentifikasi jenis teks sehingga tahu ya Bapak Ibu ya cara membacanya yang efektif itu seperti apa, yang efisien seperti apa. Kemudian yang strategi yang ketiga yaitu mengetahui seberapa dalam harus membaca sehingga dapat diketahui cara membaca apakah dengan skimming, apakah dengan scanning, ataukah dengan studying. Selanjutnya Bapak Ibu di strategi yang keempat dalam membaca dokumen penting ya, identifikasi lebih dahulu isi dokumen secara permukaannya. Seperti dari daftar isinya, prakatanya, sinopsisnya ya, kata pengantarnya dan indeksnya. Itu yang perlu diidentifikasi, yang perlu dibaca terlebih dahulu. Kemudian strategi yang kelima, membaca aktif dengan menggunakan alat bantu. Bisa menggunakan tangan, bisa dengan spidol atau stabilo ya Bapak Ibu ya, atau dengan garis bawahi pakai pensil atau pakai pulpen dan sebagainya, atau melingkarinya ya, mencoret-coretnya ya. Kemudian strategi yang keenam yaitu mencatat setiap istilah dalam membaca dokumen teknis yang penuh dengan istilah yang sulit dipahami. Kalau ada istilah-istilah yang sulit dipahami, ini dicatat. Kemudian dicari tahu ya, agar bisa memahaminya secara utuh. Sementara kalau kita lihat sendiri, bahwa tujuan membaca itu ternyata juga berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, bermacam-macam orang punya tujuan membaca itu. Yang pertama membaca untuk kesenangan, pleasure reading, seperti membaca komik, membaca novel, membaca cerita-cerita lucu ya. Itu membaca hanya untuk kesenangan-kesenangan saja, bukan untuk kebutuhan akademik misalnya. Ya. Kemudian tujuan bacanya yaitu membaca saat atau dadakan, seperti membaca rambu lalu lintas ya, membaca petunjuk ini, petunjuk itu ya. Kita membacanya dadakan. Ada tujuan tertentu ya, agar tidak tersesat, agar tidak malu, agar tidak membahayakan orang lain atau diri sendiri dan sebagainya. Kemudian membaca untuk mencari informasi, seperti membaca surat kabar, membaca berita-berita ya, buku, petunjuk telepon dan sebagainya. Atau di majalah biasanya ada informasi terkini gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu membaca tertutup ya. Ini lebih kepada membaca akademis atau close reading, membaca untuk kebutuhan akademik. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu membaca angka dan proses matematis ya. Oke, kita lewati saja. Nah, Bapak Ibu, ternyata berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita membaca di komputer dan juga membaca di buku ya Bapak Ibu ya.
Oke. Halo Bapak Ibu, apakah saya terputus ya? Tidak, alhamdulillah. Iya. Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Karena senyap-senyap aja ini. Terlena. Jam-jam siang ini ya. Ini jam-jam siang. Bapak Ibu boleh ngopi ya. Kalau Snack-snack diceramahi itu ya. Kalau diceramahi itu tidur gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ngopi, snack, silakan sambil mendengar. Iya, pokoknya jangan sambil bobok ya. Jangan sambil tidur. Fakta umum Bapak Ibu, kalau kita di layar komputer, kita membaca di layar komputer, itu ternyata lebih lambat 25% ya Bapak Ibu ya, daripada kita membacanya di kertas, di buku, ya, di kertas yang dalam bentuk cetak gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata 25% lebih lambat ya. Kemudian rata-rata mahasiswa mampu membaca fiksi dan bacaan non teknis 250 sampai 350 kata per menit dengan pemahaman hanya 60% saja Bapak Ibu ternyata. Kemudian kemampuan membaca 500 sampai 700 kata per menit secara umum sudah nilai baik. Jadi kalau 500 sampai 700 itu sudah nilai baik Bapak Ibu. Kata per menit. Nah, ini kemampuan kita bagaimana ini? Apakah kita sudah mampu membaca 500 kata atau 700 kata per menitnya? Kalau sudah, berarti kita bisa menilai diri kita baik ya baca. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pembaca efisien dan cepat dengan pembaca yang lambat. Seperti apa ya karakternya? Kalau lambat dan cepat ini bisa dibandingkan ya Bapak Ibu ya. Kalau lambat ini membacanya per kata, tapi kalau cepat dia membaca idenya. Lewat-lewat membaca idenya. Pembaca lambat dia membaca satu kata dalam suatu waktu. Tapi kalau pembaca cepat dia membaca frasanya langsung, ya frasa, kumpulan katanya. Tidak kata demi kata, tetapi kumpulan kata. Kemudian pembaca lambat ini biasanya membunyikan kata. Ketika membaca itu bunyikan kata. Tapi kalau membaca cepat itu memvisualisasi ide. Kemudian yang membaca lambat dia membaca sampai akhir buku. Membaca dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau membaca cepat dia hanya membaca sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tujuannya. Apa yang dia ingin dapatkan dari bagian ini, sub ini, bab itu dan sebagainya. Kemudian pembaca lambat ini itu membacanya itu lambat. Tapi kalau pembaca cepat, dia menyesuaikan kecepatan membaca sesuai dengan kebutuhannya. Kalau wah ini pendahuluan gak penting bagi saya, dilewati sama dia. Dia cari yang dia butuhkan. Oh saya butuhnya ini penjelasan tentang hasil dari kegiatannya ini apa ya? Dia dituang dalam bab mana ini hasilnya? Dia hanya mencari hasilnya aja dari suatu teks itu misalkan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian membaca ulang untuk memastikan pemahaman. Membaca lambat dia mengulang-ulang untuk memastikan pemahamannya. Tapi kalau membaca cepat, dia terus saja membacanya. Ini tipikal membaca cepat. Membaca lambat dia menguasai kosakatanya itu terbatas. Tapi kalau membaca cepat dia menguasai banyak kosakata. Kemudian membaca lambat ini hanya memanfaatkan pandangan mata, suara, dan bibir. Mata, suara ya, dan juga bibir. Tapi kalau membaca cepat, dia memanfaatkan alat lain seperti kartu indeks, tangan, pensil, stick note ya, atau mungkin dengan stabilo ya. Dia tanda-tanda itu, kasih tanda-tanda ya, kasih petunjuk ini, kasih catatan, poin-poinnya dan sebagainya. Pembaca lambat tidak menandai apapun pada bacaan. Tapi kalau membaca cepat, dia menandai bagian penting pada bacaan. Ya, ini seperti yang tadi ya, menggunakan alat tadi, bisa stabilo, atau mungkin biasa dilipat gitu ya. Dilipat ya, bagian-bagian yang dirasa dia penting. Kemudian membaca lambat itu adalah orang yang jarang membaca, tapi membaca cepat adalah orang yang membaca untuk hidup. Kalau
tidak membaca rasanya tidak hidup gitu ya. Mungkin itu ya maksudnya. Oke. Hubungan antara penghitungan kata dan pemahaman. Ini tidak mutlak berkorelasi. Survei pada kebanyakan membaca membuktikan bahwa semakin cepat membaca kata, semakin meningkat juga pemahamannya. Jadi semakin cepat malah semakin meningkat pemahamannya. Oke, ada kiat membaca cepat di sini ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita coba biasakan ya. Membacalah setiap hari ya, Pak Ibu. Kemudian terapkan strategi baca dengan penentuan tujuan membaca sebelum membaca. Menentukan tujuannya itu. Sebelum membaca itu harus ditentukan tujuan saya membaca buku ini apa ya. Oke, harus ditetapkan terlebih dahulu. Kecuali pada saat membaca dadakan, ya. Membaca dadakan seperti membaca petunjuk jalan, ya, gitu. Kemudian membaca cepat memerlukan suasana waktu dan tempat yang nyaman. Nah, suasana batin kita juga harus dalam keadaan nyaman, suasana juga harus nyaman. Kita bisa berkonsentrasi ya Bapak Ibu, karena membaca cepat ini identik dengan konsentrasi yang tidak diganggu gitu ya. Kemudian bangun kepercayaan diri bahwa teks sulit apapun, jika harus dibaca, pasti dapat dipahami dengan melakukan relaksasi sebelum membaca. Relaksasi sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita nggak punya triks atau tips ya, atau mungkin kebiasaan untuk merelaksasi diri kita. Relaksasi nggak perlu harus ke tukang pijat ya, atau pijat refleksi dan sebagainya, atau harus healing kalau orang anak-anak sekarang bilang ya, healing gitu ya. Kayak punya penyakit ini aja ya, penyakit yang kejiwaan aja gitu ya, yang sangat parah itu healing-healing gitu ya. Enggak ya Pak Ibu ya. Relaksasi bisa kita dengan menarik nafas dalam-dalam, menghembuskannya agar apa? Agar banyak oksigen yang kita serap, kita hantarkan ke otak, biar pikiran kita fresh, segar ya. Kalau kita kena oksigen itu ya, Bapak Ibu ya, itu kan rasanya segar badan itu ya, pikiran itu juga segar, rasanya segar. Ya, bisa juga dengan mendengarkan instrumen-instrumen musik ya, mendengarkan suara-suara gemercik air mungkin ya, suara burung-burung pagi hari dan sebagainya ya, itu satu relaksasi juga Bapak Ibu. Kemudian baca cepat juga memerlukan kesantaian. Gerakan mata dengan santai, ringan, dan cepat. Kemudian kurangi gerakan mata yang berfokus pada kata kunci dan kurangi pandangan pada kata fungsi. Ya, membaca cepat tidak terlalu banyak melihat ke kata fungsi ya dan kata kunci. Dia lebih kepada ke skimming ya, Bapak Ibu ya. Kemudian membaca maju tanpa mengulang. Terus saja membaca itu maju tanpa mengulang-ulang. Berikan tekanan batasan waktu secara mental, mulailah berlatih membaca cepat dengan baca buku paperback atau buku saku ya. Kemudian alih-alih manfaat pikir, manfaatkan jari jemari satu tangan. Satu tangan memegang atau menahan buku, tangan yang lainnya diaktifkan untuk membimbing pembacaan ya. Jadi ini bukunya, tangan jarinya itu mungkin ya mengikuti ini ya apa yang dibacanya. Kalau pakai laptop ya kursornya yang digunakan. Mengikuti apa yang dia baca kursornya. Kemudian gunakan teknik baca cepat skimming dan juga scanning. Dipadukan. Kalau skimming ini mencari secara keseluruhan, secara umum ya. Tapi kalau scanning itu ingin mendapatkan informasi-informasi yang khusus di situ. Kemudian Bapak Ibu, luangkan waktu setiap harinya untuk baca lebih cepat suatu bacaan daripada bacaan lain ya. Dengan menggunakan alat bantu pada nomor 10 yang tadi. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 2.16 ya. Kita lanjutkan saja untuk sesi berikutnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bu Indrawati ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Tripal, terima kasih atas pemateriannya pada hari ini, ya Pak Tripal. Mungkin kita buka dulu sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang masih belum begitu mendalam dengan materi yang telah disampaikan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, Pak Sutantio, hidupkan mic-nya. Silakan Pak.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Statia. Sehat selalu. Ya mudah-mudahan semuanya sehat dalam mengikuti tinggal 2 pertemuan lagi. Salam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kepada saya. Adapun pertanyaan saya, karena rata-rata anak sekarang itu terlalu banyak memikirkan ke arah HP ya, sehingga untuk ke arah membaca sangat susah ya untuk diaktifkan. Contoh aja kalau kita memberikan buku, ditinggalkan sebentar aja udah habis, entah kemana-mana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teknik dan cara supaya anak ini senang membaca? Iya, senang membaca. Kira-kira teknik-teknik atau apa-apa yang dapat diberikan kepada anak untuk membangkitkan minat baca ini sehingga termotivasi ya untuk membaca setiap harinya. Terima kasih. Sehingga literasi di sekolah ya dapat diterapkan walaupun 15 menit. Iya. Itu saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada ya trik-trik atau pengalaman dari kawan-kawan selain Pak Tripal. Terima kasih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sutantio. Mungkin langsung dijawab aja Pak Tripal. Bagaimana trik-trik supaya anak-anak bersemangat untuk selalu membaca? Ya, silakan Pak Tripal, silakan. Bapak Ibu, mungkin ini akan berbeda kasus ya, dan nanti Bapak Ibu juga mungkin akan punya tips atau strateginya masing-masing. Artinya apa yang mungkin ya dari saya mungkin belum tentu pas bagi kondisi Bapak Ibu ya, sekolah Bapak Ibu ya, atau mungkin Bapak Ibu juga punya strategi yang lain. Yang pertama ini menurut saya ya, Pak Stantio dan Bapak Ibu semua. Siap. Yang pertama menurut saya, jangan kita paksakan. Jangan kita paksakan anak untuk membaca buku A, buku B ya. Untuk membangun kebiasaannya ya. Mungkin pada suatu ketika ya, ketika ada waktu untuk membaca ya, sesi literasi, kita persilahkan anak-anak untuk memilih buku kesukaannya yang dia suka gitu. Jangan memaksa. Sesuatu yang dipaksa itu nggak enak loh Pak. Jangan sampai kita suka menjadi guru yang memaksakan ya. Nanti ya siswanya hanya bawa aja, habis itu taruh lagi nggak dibaca ya, karena dipaksa gitu kan. Ya, bangun itu dari kesukaannya dia. Ya. Pak, saya ini suka main bola, ya. Pasti dia akan milih buku tentang teknik bermain bola gitu ya, yang teknik bermain bola yang baik, yang benar gitu ya. Pasti dia akan milih itu. Kalau kita kasih paksa tentang buku tentang tentang tari kan nggak mungkin ya, atau tentang masa kan nggak mungkin, nggak boleh kita paksa. Kita harus memberikan kebebasan kepada siswa kita, anak-anak kita untuk memilih buku yang mereka sukai. Oleh karena itu ini akan menjadi PR besar bagi sekolah, bagi dinas, bagi Kemendikbud untuk menyediakan beraneka ragam buku di perpustakaan di sekolah-sekolah kita. Begitu yang mungkin Pak Sunantio ya, yang pertama ini ya. Yes, ini ya. Kalau ya gimana mau baca sementara bukunya nggak ada gitu ya. Yang ada buku A, buku B, buku C itu aja ya. Disuruh baca berkali-kali ya. Yang malas berkali-kali gitu ya. Jenuh gitu ya. Nggak suka gitu ya. Tapi kalau mereka ada variasi buku tentu mereka. Ini tentu perlu ada program juga CSR mungkin ya dengan Bank Kalbar ya. Bapak Ibu gajinya lewat mana? Bank Kalbar nggak? Gajinya lewat Bank Kalbar misalkan kan, ya ini boleh nih harus MOU gitu kan. Berapa itu yang diterima oleh Bank Kalbar? Kalau misalkan gajinya masuk terus kan ya bikin inilah proposal CSR dan minta bantuan ya ke perusahaan-perusahaan mungkin yang terdekat, perusahaan sawit yang di sana ya untuk bisa menyediakan bantuan hibah CSR dan buku ya. Perlu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita membeli bukunya selera kita ya. Pak Sutantio beli bukunya tentang karate semua itu. Waduh. Nanti siswanya yang siswi ini ya, yang siswinya suruh baca terus ini tentang karate. Jenuh mereka nanti ya. Nah, kita harus juga bisa melakukan survei. Ayo anak-anak sukanya apa. Kita harus tahu jeli ya. Perhatian kepada anak. Penting ya Pak Ibu, kita harus perhatian kepada mereka. Ya.
Kemudian berikutnya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita harus punya waktu ya. Karena kita membangun kebiasaan. Jadi setiap di jam sekolah kita harus punya timing waktu. Kapan kita punya waktu untuk waktu literasi itu. Bisa dengan membaca buku mereka atau kita suruh mereka presentasi di depan baca hasil bacaannya dia apa. Jangan lupa anak-anak itu ya suka dengan reward ya Bapak Ibu ya. Yang kecil-kecil saja, hanya sebuah permen saja mereka pasti akan suka ya. Pengakuan ya, hadiah itu sangat mereka suka. Waktu dan reward ya yang harus kita perhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ingat waktunya mereka paling banyak di mana? Di sekolah kah atau di rumah? Bersama kita kah atau bersama keluarganya? Kita nggak bisa kalau misalkan kita mau bangun budaya baca di sekolah, tetapi di rumahnya tidak disadarkan orang tuanya. Ini harus sinkron antara program sekolah dengan orang tua. Orang tua harus tahu bahwa Bapak Ibu ketika nanti ngumpul ya pertemuan orang tua, kita juga harus sampaikan, jangan sampai lupa gitu ya. Kita ada program literasi, jadi nanti anak kita bekalkan buku untuk dibaca gitu. Jangan sampai orang tuanya nggak tahu kalau mereka itu setiap kali pulang sekolah dibekalkan gurunya buku untuk dibaca. Karena nggak tahu tadi ya orang tuanya nggak mendorong gitu kan, nggak mengingatkan anaknya untuk baca. Ini perlu ada komunikasi, perlu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Baik. Dan yang keempat, lakukan dari sekarang. Lakukan ya. Jangan sampai kita itu banyak membuat desain-desain, banyak melakukan rapat-rapat, banyak membuat rencana-rencana, tetapi minim untuk dilakukan. Ya, atau kita banyak mengkritisi saja ya. Wah, yang kepala sekolah ini gimana? Ini bikin program literasi kok kayak gini ya. Gagal lah, ini gak bagus. Oh, ini gak habiskan banyak uang aja. Mengkritisi aja gitu. Enggak, pokoknya lakukan aja dari hal yang sekarang. Apa yang kita bisa? Kalau masing-masing guru melakukan sesuatu ya, tidak banyak. Sekarang gini Pak Sutantio, karena kalau misalkan ya ada banyak rekan kita, guru ya, kalau misalkan nggak dikasih suatu pekerjaan, ya, banyak nganggurnya, maka pekerjaan dia adalah pekerjaan kritisi. Jadi kalau bisa semua guru itu ada yang sudah dibagi rata melakukan suatu pekerjaan agar tidak mengkritik. Karena kebanyakan orang yang banyak menganggur ya itu akan nanti kerjanya mengkritik aja itu nanti. Jadi kita sadarkan, ayo kita semuanya itu melakukan hal yang terkecil yang kita bisa saja, ya. Yang kita bisa program literasi kita bisa apa sih? Lakukan saja. Ya. Jangan sampai dia nggak melakukan tapi mengkritisi orang lain. Wah, Pak Sutantio bikin program literasi kok kayak gitu. Enggak. Ya, ayo kita harus sadarkan semuanya harus punya program dan kita nggak boleh merendahkan atau mengkritisi, jangan ya, karena belum tentu ya sekolah A sesuai dengan sekolah B atau kelas kita ya itu berbeda mungkin secara kondisi dengan sekolah, kelas B dan seterusnya ya, beda orang beda gaya kan gitu ya Pak Saudara. Ada yang suka gayanya itu gaya karate gitu ya, ada yang sukanya jangan fisik, jangan suka main fisik, dengan main kata-kata gitu ya, lembut ya, macam-macam gaya ya. Demikian ya mungkin yang bisa saling berbagi di forum ini ya. Sekali lagi tidak menggurui, tetapi mungkin kita akan berbeda kondisi dan situasi dan juga anak didik. Demikian Pak Sutantio, mohon maaf. Ya, Bu Idawati. Ya, makasih Pak Sutantio. Puas ya Pak Sutantio ya. Masih bertanya lagi ya, silakan Pak. Masih ada Pak. Masih ingin ada yang disampaikan Pak Sutantio? Udah, pas ya? Oh, masih ada ya? Ibu. Oh, Ibu lagi. Ya. Baik, itu tadi adalah trik-trik dari Pak Tripal bagaimana supaya anak didik kita atau warga yang ada di lingkungan sekolah kita itu gemar membaca.
Kalau dari Pak Tripal tadi sudut pandangnya ini ada tahapan 1, 2, 3, kalau Bu Indra satu saja tahapannya Pak. Jadi tahapannya begini, sejenis setoran, ini bukan sifatnya memaksa, kalau bisa semua Dewan Guru ini berperan pada saat jam terakhir, siapa nih guru jam terakhirnya, kemudian anak-anak itu bisa menyetor gitu. Nyetornya enggak usah banyak-banyak, kira-kira buku apa yang dibacanya di rumahnya itu dicatat, judulnya apa, kemudian isinya apa, ya itu tadi kegunaan kita mendampingi mereka pada saat ini kan cara merangkum atau meresensi itu. Nah itu, seperti itu. Tidak perlu mereka harus menulis satu halaman, enggak perlu. Mereka hanya setor saja. Kira-kira buku apa yang dibacanya tadi malam, ini setiap malam harus ada bacaannya. Nanti besok datang ke sekolah disetorkan. Itu salah satu trik juga Pak. Jadi anak-anak mau tidak mau mereka memang harus membaca gitu, seperti itu. Itu saran dari saya ya Pak ya. Jadi guru harus berperan semua, Jadi yang menerima nanti pada saat guru yang datang pagi, nah si A ini bacaannya apa disetor. Boleh mereka menyerahkan tulisannya, boleh lewat apa yang dibacanya. Nah seperti itu. Berarti kan mereka tidak mungkin mau nulis sembarang tulis. Jadi mereka memang setor apa yang dibacanya, walaupun hanya 4 baris kalimat gitu kan. Buku apa isinya, misalkan tentang apa, ya udah siapa pengarangnya gitu saja. Misalkan seperti itu Pak. Nah, itu bisa juga diterapkan di sekolah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siswa insya Allah akan bergerak, gemar membaca. Itu trik dari saya ya Pak Sutantio ya. Pakai sistem setor. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Mungkin selain Pak Sutantio ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Ya, Bu Awina SPD, silakan hidupkan mic-nya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu buat kesempatannya. Di sini saya bukan berupa pertanyaan Bu, mungkin saya hanya bisa berbagi dengan penerapan literasi yang baru-baru inilah kami terapkan. Apakah ini sudah bisa atau boleh dikatakan benar atau salah cara prosesnya? Jadi begini Bu, mungkin hal yang hampir sama kami hadapi dengan Pak Sutantio, karena perbedaannya sekolah di kampung dengan di kota ini kan agak beda Bu. Jadi untuk meningkatkan minat baca anak itu memang agak menumbuhkan minat baca itu agak sulit untuk di kampung, apalagi kalau kita membiarkan seperti kata Pak Sutantio tadi, dikasih buku, diberi kesempatan untuk membaca, bahkan mereka tidak efektif. Namun dengan adanya program literasi ini sih saya sendiri mencoba dengan setiap jenis mata pelajaran, setiap mapel begitu, setiap awal pembelajaran selalu ada baca bersama. Selain itu, saya meminta siswa membaca per paragraf. Nanti di situ saya menilai ada siswa yang lancar membaca, bisa menentukan tanda-tanda baca, saya apresiasi dengan kata-kata atau saya beri tepuk tangan. Kayaknya sih minat anak itu mulai ada tumbuh Bu, mulai ada semangat gitu untuk membaca. Jadi mungkin cara ini yang saya lakukan setiap hari Bu, setiap hari dan setiap mapel. Mulai dari sekarang baik di kelas rendah maupun di kelas atas. Cuma saya tidak pernah membiarkan siswa, kami mengarahkan siswa itu membaca untuk bersama-sama di perpustakaan, karena mengingat waktu juga kan, waktu belajar di sekolah ini kan setiap jamnya itu sudah memang ada mapel-mapel mata pelajaran yang harus diisi. Namun di situ cara saya untuk mengembangkan minat baca anak. Setiap mata pelajaran yang ada saya beri kesempatan kepada siswa untuk membaca. Terus untuk menulisnya, begitu juga untuk PR di rumah, saya selalu berikan PR, membuat simpulan, menentukan ide pokok. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, terus dengan pembelajaran yang lainnya pun begitu. Kayaknya sih mulai sekarang ada mulai semangat lah untuk siswa itu agak, karena memang kalau apalagi selama COVID ini banyak siswa kami lah khususnya, ya jujur aja banyak yang ketinggalan dengan membaca beberapa tahun ini karena pembelajaran tidak efektif. Jadi itu sih, apakah dengan cara yang saya lakukan ini sesuai dengan
sudah memenuhi prosedur untuk literasi atau bagaimana Bu? Itu saja, terima kasih. Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya dulu ya Pak Tripal ya jawabnya. Alhamdulillah ini Bu sudah sangat mendukung sekali untuk kemajuan literasi di sekolah Bapak Ibu Bu. Jadi seperti yang Ibu bilangkan tadi sudah diajarkan cara menulis ini seperti ini. Nah saran saya baik Bapak Ibu ataupun kepala sekolah yang ada di sini, setiap wali kelas itu kalau bisa memegang nomor HP orang tua kalau bisa dibuat satu grup, misalkan grup kelas 4A. Jadi orang tuanya aja, jangan anaknya yang dipegang nomor orang tuanya. Jadi nomor orang tuanya kita bisa mengingatkan walaupun tidak wajib setiap malam. Moga-moga dalam 1 minggu ada 2 hari wajib Bapak Ibu mendampingi anaknya dalam rangka kegiatan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam 2 jam mereka mendampingi anaknya untuk membaca misalkan seperti itu. Itu bisa digalakkan Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kepala sekolah boleh setiap wali kelas memegang nomor HP orang tua siswa. Nah, lewat WA aja kita komunikasi dengan orang tuanya. Bapak Ibu, di dalam kelas anak Bapak Ibu ini, karena kita sekarang lagi marak-maraknya memajukan literasi kita, tolong dampingi putra-putri Bapak Ibu, walaupun hanya 1 paragraf dengan waktu 2 jam itu. Nah, tuliskan Bapak Ibu, buku apa ini bacanya, suruh anaknya nulis, dengan catatan anaknya yang membaca. Itu bisa Bapak Ibu, lama-lama nanti menjadi kebutuhan. Memang pada awalnya itu keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Silakan saja dicoba, mudah-mudahan dengan cara ini nanti minat membaca, kemudian literasi di sekolah dengan cara membaca dan menuliskan, berarti ini sudah tercapai nanti. Seperti itu saran dari saya. Itu ya Bu Awina ya, Bu Awina udah bagus nih, cuman koordinasinya lagi yang ditambah. Koordinasi dengan orang tua siswa. Nah, setiap wali kelas megang nomor orang tua siswa. Bagaimana Bu yang tidak ada HP-nya? Ini jangan kita masukkan kategori ya, yang kita masukkan yang ada HP-nya saja itu. Biasanya zaman sekarang mungkin hanya beberapa persen saja orang yang tidak memiliki handphone. Rata-rata ada handphone orang sekarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun enggak, sekali-sekali kepala sekolah memanggil seluruh orang tua murid, entah dalam pertemuan apa, ini boleh dihimbaukan seperti itu. Bapak Ibu mohon waktunya, enggak pun 2 jam, 1 jam dalam 1 malam Bapak Ibu mendampingi anak Bapak Ibu. Matikan HP, tolong diajak dia membaca atau mencari literatur di handphone pun enggak masalah gitu. Yang penting anak kita membaca yang memang bacaan itu menambah literasi mereka makin meningkat seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bu, terima kasih. Oke, Bu Awina, mantap sekali. Pak Sutantrio juga mantap. Ini bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk semua warga sekolah ya Pak ya. Nah, bagaimana supaya berkemajuan sekolah kita seperti itu. Mungkin yang ada pada hari ini untuk naskah guru berkarya dan siswa berkarya udah ngumpul semua Bapak Ibu? Sudah dikumpulkan semua nih? Sudah, kalau kami sudah Bu. Saya sudah. Sudah, Bu. Oke. Baik, Pak Tripal, apakah materi kita lanjutkan karena nanti jam 15 atau jam 3 sore kita istirahat jeda Bapak Ibu. Bagi yang beragama muslim silakan sholat seperti biasa. Jam 3.30 kita masuk lagi. Ini masih ada sekitar 25 menit. Pak Tripal? Halo Pak Tripal? Apakah kita lanjut ke materi? Atau masih sesi tanya jawab ini? Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada kita masih buka, kalau enggak kita lanjut ke materi Bapak Ibu. Kepada diam semua, ini kenapa? Kami rindu dengan Bapak Ibu, udah 2 bulan lagi ketemu. Di mana saja berada, akhirnya ketemu juga Pak Roman. Selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore semuanya, Bu Awina. Oke, baik. Saya hari ini tidak terlalu banyak memberikan materi karena dari para mentor itu sudah banyak materi dan saya hanya mau menekankan kembali bagaimana
kita melaksanakan atau mengimplementasikan literasi, baik literasi dalam hal yang cetak seperti atau dalam tulisan seperti Bapak Ibu sedang lakukan saat ini, maupun literasi digital. Nah, mungkin saya lebih penekanan literasi digital. Mungkin beberapa hari atau mungkin materi sebelum-sebelumnya pasti ada dari narasumber juga menceritakan atau memberikan materi tentang literasi digital ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, saya hanya bagaimana mengingatkan kepada Bapak Ibu bagaimana dalam situasi seperti saat ini, terutama dalam kurikulum Merdeka ini, bagaimana literasi digital ini kita terapkan di sekolah masing-masing dan juga terutama di dalam diri kita masing-masing. Bisa lebih menekankan di situ. Sampai jam berapa, Bu Indrawati? Sampai pukul 3:30, Pak. 4:30. 4:30 ya? Iya. Kurang lebih 1 jam ya? Iya, Pak. Oke. Nanti kita diskusi aja ya. Saya sampaikan dulu beberapa hal yang mungkin boleh katakan isu atau informasi terkini dulu perkembangan dengan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu informasi ini beberapa dua minggu yang lalu. Saya sempat mengundang para guru-guru dan kepala sekolah yang kita anggap punya kemampuan IT yang bagus ya. Memang masih banyak, belum kami undang semuanya, tapi ada sekitar 20 orang yang kita hadirkan pada waktu itu. Kenapa ini kita lakukan adalah dalam rangka untuk mengimplementasikan literasi digital. Ya, kenapa ini penting? Kalau dalam bahasa kurikulum itu pembelajaran digital ya kalau di kalangan guru itu, tapi sebenarnya literasi digital ini tidak hanya dipraktekkan di dalam kelas atau dengan siswa, tapi juga dalam seluruh kehidupan dalam pekerjaan kita. Betul, dalam cara-cara konvensional atau mungkin cara-cara lama, tidak semuanya buruk atau tidak semua juga kita tinggalkan, karena faktanya masih ada juga yang memang masih relevan kita gunakan. Tetapi kita sekarang memikirkan bagaimana mengimplementasikan berbagai kegiatan kita itu dengan berbasis atau bertransformasi dalam teknologi digital atau literasi digital. Baik Bapak Ibu, di awal tahun ajaran baru ini kita semua cukup disibukkan dengan sosialisasi kurikulum Merdeka ya. Jadi saya tidak perlu cerita di sini tentang kurikulum Merdeka. Ya memang respon orang macam-macam, reaksi guru-guru juga beragam, kemudian kepala sekolah juga beragam. Mungkin perlu saya ceritakan sekilas kenapa ini kurikulum Merdeka pada akhirnya muncul ya. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu. Mungkin kalau untuk di Bengkayang, saya bersyukur juga ada kurikulum yang muncul baru, mudah-mudahan memang ini relevan dengan situasi kita ya. Jadi yang pertama, gara-gara pandemi itu memang banyak hal yang mengubah cara dan juga mengubah situasi kita, termasuk juga bagaimana cara-cara kita atau metode-metode kita menyampaikan materi ajar. Apa yang terjadi setelah saya belum berani mengatakan pasca pandemi ya, karena ya kita berharap sih pasca pandemi ya, tapi kita mungkin bahasanya mungkin sedikit sudah agak lewat sedikit lah masa pandemi. Jadi apa yang terjadi pada diri kita saat ini, terutama di Kabupaten Bengkayang, karena terjadinya yang sering kita dengar learning loss itu bukan terjadi secara nasional saja, tapi terjadi juga di Bengkayang. Nah kemudian Bapak Ibu, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini ketertinggalan pembelajaran, ketertinggalan pelajaran itulah. Nanti saya bisa jelaskan sekilas kenapa learning loss ini terjadi. Kemudian ada ketimpangan pembelajaran, misalnya kalau dalam bahasa itu learning gap. Ya. Kemudian sebenarnya yang terjadi sebenarnya sebelum pandemi sudah terjadi, yaitu rendahnya hasil belajar siswa-siswi kita di Kabupaten Bengkayang ini. Dan saya bersyukur ternyata di pusat itu sudah mengkaji ini lebih jauh sampai akhirnya memunculkan kurikulum, dan mudah-mudahan kurikulum ini juga tepat dan bisa menjadi solusi atau cara menjawab situasi yang kita alami. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit tentang learning loss ini ya. Learning loss ini mempunyai indikasi, ya mungkin tidak semua sekolah sama, tapi pada umumnya itu mempunyai indikasi di antaranya ketika peserta didik kesulitan
untuk memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya. Juga ketika mereka tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, juga ketika peserta didik mempunyai kompleksitas permasalahan dan tidak mampu menguasai materi pembelajaran di setiap jenjang. Syukur cara-cara kenaikan kelas kemarin itu tidak seketat yang selama ini itu ya. Jadi agak toleransinya begitu tinggi sehingga tidak ributlah soal tidak naik kelas dan segala macam itu. Kemudian learning gap itu muncul itu dikarenakan peserta didik tidak mempunyai akses terhadap perangkat digital. Kemudian guru kurang adaptif, kurang menyesuaikan diri, kurang responsif juga. Kemudian future shock. Future shock itu keterkejutan dengan teknologi digital ini atau literasi digital. Nah, kemudian juga selain itu juga memang karena musim COVID dan segala macam tuh kondisi finansial juga mempengaruhi sehingga banyak kita mendengar bagaimana orang tua yang sampai mencuri handphone hanya supaya anaknya bisa belajar. Kemudian bagaimana orang tua berusaha membelikan anak atau handphone supaya bisa mengikuti pembelajaran yang secara daring diterapkan oleh sekolah atau blended learning yang diterapkan oleh banyak sekolah atau banyak guru itu ya. Kemudian karena orang tua selama ini lebih banyak sibuk bekerja, dia percaya jam-jam sekolah itu adalah anak-anaknya tanggung jawab atau diserahkan kepada sekolah. Ternyata jam-jam sekolah itu orang tua juga disibukkan, yang tadinya fokus bekerja akhirnya harus memperhatikan anak-anaknya atau mendampingi atau menemani anak-anaknya belajar. Nah, tetapi tidak semua orang tua melakukan itu. Karena kalau orang tua fokus mendampingi anak-anaknya, nanti makan mereka dapat dari mana? Karena mereka kerja sehari mungkin cukup untuk makan sehari. Kemudian yang paling memprihatinkan kita adalah rendahnya hasil belajar siswa yang terjadi jauh sebelum pandemi juga sudah terjadi gitu ya. Saya ingat zaman saya masih jadi guru ya, bagaimana pada waktu itu anak-anak yang tidak lulus, kemudian banyak ikut paket dan segala macam sampai ke pandemi itu terjadi gitu ya. Cuman mungkin perhitungan dan standarnya agak berbeda dengan sebelumnya, bukan berarti mengurangi kualitas ya dengan cara memberikan nilai-nilai atau standar atau indikator-indikator yang ditetapkan untuk menjadi persyaratan untuk bisa naik kelas dan segala macam. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan fenomena learning loss, learning gap, rendahnya pembelajaran, hasil belajar yang terjadi di Kabupaten Bengkayang ini, maka literasi digital atau apapun yang diterapkan dari materi yang disampaikan oleh para mentor di PIM ini sangat tepat sekali. Ya, karena kalau saya lihat itu memang salah satunya kurang literasi. Mungkin literasi dasar yang pertama itu misalnya kurang membaca dan menulis lah itu ya. Itu yang paling penyebab utama, karena kita terkungkung dengan kesibukan masing-masing, tidak membaca, tidak mengetahui dunia luar itu ya, atau kurang mengetahui dunia luar atau perkembangan terkini. Istilahnya kita tuh nggak update, nggak up to date gitu. Nah, ini akhirnya menyebabkan ya banyak hal lah, akhirnya bukan hanya learning loss, learning gap dan nasib lain, tapi juga diri kita. Nah, yang menjadi fokus saya sekarang adalah dari sisi guru dan warga sekolah. Nah, kalau saya lihat para guru ini, bersyukur yang hari ini sudah masuk di room ini, di ruang Zoom ini, saya yakin bukan termasuk dari golongan itu. Buktinya bisa mengikuti Zoom, berarti kan dia tidak gaptek ya, berarti dia paham dengan teknologi. Tetapi di lapangan itu banyak sekali yang guru-guru tidak paham dengan teknologi atau belum bisa mempraktekkan literasi digital itu. Nah, digital itu apa? Banyak, mungkin dari pemateri dari tim itu atau para mentor itu sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi ini kita harus menyikapi dengan bijak dan juga berusaha untuk keluar dari situasi sulit. Nah, yang paling diharapkan dari kita, terutama guru, dalam kurikulum Merdeka, kalau kita mau lihat kurikulum Merdeka itu, dalam platform Merdeka Mengajar, kalau kita sehari-hari sering dengar itu banyak sekali materi-materi. Nah, untuk bisa mengetahui atau bisa mendapatkan materi itu, ya kita tentu harus bisa bertransformasi digital atau harus memahami literasi digital. Bapak Ibu,
kalau kita lihat tidak semua memang materi atau hal-hal yang ya ada di dunia maya seperti itu bisa kita adopsi untuk jadikan belajar, tetapi dalam platform Merdeka Mengajar itu tuh sudah baik sharing orang, video, guru di tempat lain mengajar atau materi-materi yang bagus mereka share ke situ, itu bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Nah, selain itu harapan saya karena Bapak Ibu tergabung di PIM, nanti Bapak Ibu lah jadi sumber si penulisnya atau apa namanya ya, tim atau guru yang bisa menginspirasi banyak orang. Makanya saya berharap nanti kemarin saya sempat tanya, Anda tahu pagi tadi apakah sudah hadir beliau, Pak Dinas, beliau sering diskusi dengan saya, Pak Alex sejauh mana yang sudah kawan-kawan di PIM itu tulis, apakah masih hanya sebatas biografi atau autobiografi, saya katakan sebelum lihat hasilnya. Jadi Bapak Ibu, sekarang buku-buku hasil karya Bapak Ibu itu kita berharap tidak hanya sekedar itu gitu, tapi juga merambah yang lain. Nah, makanya untuk merespon atau menanggapi atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama di platform Merdeka Mengajar itu, saya berharap Bapak Ibu yang tergabung di tim ini yang mengisinya, atau yang menulis, atau yang mengonsepnya, atau memposting ide-ide yang baik, sehingga teman-teman guru yang lain tidak tergabung di tim ini, atau mungkin sesama di tim juga memperoleh informasi dan juga menjadi bahan referensi untuk bekerja atau mungkin untuk terutama dalam hal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali nanti Bapak Ibu itu tidak hanya sekedar menulis biografi, produk-produk Bapak Ibu, buku-buku Bapak Ibu dulu sebelumnya simpan di bidang saya, di ruangan bidang teknik ya. Nah, setelah sekian lama kita melihat bahwa di Dinas Pendidikan ini kan ada ruang resepsionis, ruang tunggu. Akhirnya buku-buku Bapak Ibu itu kami bawa ke sana semua. Jadi setiap tamu itu semua kalau misalnya mereka sambil nunggu karena kalau sekarang itu tidak bertemu masuk ruangan bebas seperti yang tahun-tahun sebelumnya para tamu termasuk guru itu. Jadi sebelum masuk tuh kita seperti di mana ya, kalau di hotel kali yang sering kita alami ya, sampai di resepsionis dulu gitu, sampai di ruang tunggu dulu. Nanti mau ketemu dengan siapa, nanti ada ruang khusus, kami datang ke sana, atau kalau penting sekali mungkin agak yang sifatnya memang khusus sehingga kita bisa bertemu di ruang kami. Tapi kalau enggak tuh kita ada ruang khusus, ada ruang tempat bertemu begitu. Ya, di situ tuh ada buku-buku Bapak Ibu yang ditulis oleh Bapak Ibu atau yang sudah diterbitkan atau sudah sudah dijilid dan sudah diantar ke sini. Dan di antara orang-orang yang ke Dinas Pendidikannya, terutama ada yang non-guru seperti itu, mereka sangat suka sekali membaca. Nah, termasuk Bapak Kepala Dinas itu, mudah-mudahan beliau bisa cerita ya, saya lihat itu di meja kerja beliau itu banyak buku-buku tulisan Bapak Ibu. Jadi, beliau cerita sama saya, Bapak ini cerita tentang ini, tapi sekolahnya begini. Atau sebaliknya, sekolahnya begini, tapi idenya brilian sekali. Cara menyampaikannya, gaya bahasanya, pilihan katanya dalam buku itu sangat bagus. Begitulah, ada beberapa ungkapan yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas kita. Dan semua dibaca oleh beliau itu. Jadi saya dulu berpikir, beliau tuh tidak punya waktu untuk membaca itu. Ternyata setelah beberapa kali saya ke ruangan beliau, dan beliau juga cerita, bahkan beliau tuh ketika menghampiri kita ke ruang-ruang kerja kita tuh, beliau sambil memegang buku-buku yang ditulis atau yang dibuat oleh Bapak Ibu yang sudah dijilid kemarin, yang sudah launching itu. Alangkah terkejutnya saya, dia bilang, memang banyak materi-materi atau referensi-referensi atau sumber bacaan lain di luar sana yang menarik, tapi saya ingin membaca buku-buku atau tulisan-tulisan dari guru-guru kita. Luar biasa Pak Kepala Dinasnya. Dan beliau juga sharing ada banyak yang memang pesan makna yang sangat dalam yang sebenarnya kalau orang membaca kata beliau itu sangat menginspirasi sekali itu. Dan saya berharap, saya bilang pada beliau, mudah-mudahan Pak guru-guru kita ini nanti ini yang tergabung di PIM ini tidak hanya menulis biografi atau tentang sejarah mereka atau
kehidupan pengalaman pribadi mereka, tapi juga membuat tulisan-tulisan atau referensi-referensi yang memang bisa digunakan oleh banyak orang. Misalnya metode ngajar, media pembelajaran, kemudian bagaimana mengajar dengan menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Dan itu harapan kita dengan Bapak Kepala Dinas. Nah, sebelum saya lanjutkan, memang ada beberapa yang guru-guru kita ini agak kurang aktif nih. Kalau nggak salah kelas ini 40 ya seharusnya Bu Indra ya? 50 Pak. 50. Ya. Nah ini menjadi catatan kita juga. Jadi kemarin sempat didiskusikan juga. Karena memang ketika ingin misalnya mempromosikan orang untuk menjadi kepala sekolah misalnya, atau mengikuti diklat-diklat di luar PIM, ya, misalnya diklat peningkatan kompetensi guru, misalnya entah keluar daerah ke Jakarta atau di Pontianak, sebenarnya ada nama orang itu yang muncul, tapi karena kami melihat di PIM aja orangnya tidak pernah muncul, kita batalkan, kita kasih ke yang lain. Nah seperti itu Ibu ya, jadi saya bilang sama Kepala Dinas, orang aja di PIM aja tidak aktif, orang yang tidak pernah muncul, mungkin awal ada, tapi untuk akhirnya tidak ada. Kita juga memantau Bu, walaupun kami ketika ada kegiatan di Zoom, kami mungkin tidak masuk secara itu, tapi kami bisa tahu gitu informasi itu. Dan Bapak Kepala Dinas tuh IT-nya bagus sekali, jadi beliau tuh bisa balik sini yang tidak datang, sini sudah saya cek ini tidak pernah muncul. Namanya ada kan Ibu ini kan, Bapak ini kan. Nah saya sedikit malu juga sebenarnya, saya harus menegur gitu. Jadi sekali lagi sayang gitu Bapak Ibu ya, karena ilmu yang diberikan oleh para mentor di PIM ini sangat luar biasa. Saya seandainya saya jadi guru, kok saya bisa mendapatkan materi seperti ini, alangkah senang saya. Ya, jadi saya berharap teman-teman yang masih belum, ya mungkin tidak semangat atau belum semangat barangkali ya, tolong ikuti kegiatan di PIM ini dengan baik. Karena memang guru-guru kita ini diharapkan, karena memang ada kegiatannya berbeda-beda ya, tapi itu semua untuk meningkatkan kompetensi guru lah. Ada mengikuti di guru penggerak, kemudian di sekolah penggerak, kemudian di kegiatan-kegiatan kurikulum, kemudian ada juga di forum Indonesia Menulis ini. Maka saya berharap tuh teman-teman di PIM ini memang betul-betul aktif dan nanti punya produk yang memang ya tidak hanya levelnya, tidak hanya sekedar kehidupan pribadi atau cerita pribadi, tapi juga diharapkan referensi-referensi yang memang bisa dibaca oleh banyak orang, terutama di luar-luar kita gitu ya. Nah, sekali lagi memang sangat disayangkan ketika teman-teman yang tidak aktif itu, ya saya juga berpikir bagaimana memberi kepercayaan dalam hal yang lain, mengikuti PIM ini aja tidak muncul-muncul begitulah. Kalau yang tidak muncul sesekali, kita tetap akan beri kesempatan. Padahal kalau kita mendapatkan berbagai materi atau wawasannya, itu semua sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Bapak Ibu semua. Kemudian beberapa minggu terakhir ini di awal tahun ajaran pelajaran baru ya, Bapak Ibu tentu disibukkan dengan sosialisasi kurikulum Merdeka. Saya lihat di mana-mana itu IHT ya, in-house training di sekolahnya, kemudian ada menggabung ke sekolah lain, itu tentang sosialisasi tentang kurikulum Merdeka. Ya memang itu sesuatu yang baru, perlu kita ketahui dan perlu kita pahami dengan baik, karena bagaimanapun kita juga akan menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, nah dari sisi atau dari apa yang kita lakukan bersama para mentor di PIM ini, apa yang bisa menjadi sumbangsi kita untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, atau misalnya bagaimana kita menerapkan literasi digital atau pembelajaran digital untuk kurikulum Merdeka. Maka orang-orang PIM ini sangat saya tunggu karyanya, sangat saya tunggu idenya atau pemikirannya, sehingga kita semua memang betul-betul bisa merasakan hasil kegiatan PIM ini di Dinas Pendidikan maupun oleh teman-teman yang tidak mengikut kegiatan di sini. Itu. Kemudian Bapak Ibu, kita punya program menurut informasi yang ke kami disposisi ya. Jadi direncanakan bulan ini, kita tidak tahu
hari apa, tanggal berapa, minggu keberapa gitu. Jadi rencana mau ada pelantikan kepala sekolah dan mutasi guru besar-besaran memang di kita ini. Perlu diketahui memang beberapa kali kita ingin melakukan mutasi dan pelantikan kepala sekolah namun tidak jadi karena memang yang dulu-dulu itu berkaitan dengan pergantian para bupati ya, dari yang bermasalah kemudian meninggal, kemudian pejabat, kemudian PLT, PLH dan segala macam. Dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini bisa terrealisasi. Kemudian memang nanti itu ada beberapa di antara Bapak Ibu itu terpaksa kami tidak mempercayakan lagi untuk menjadi kepala sekolah karena kita mulai dari kinerjanya dan berdasarkan peraturan juga memang untuk menjadi kepala sekolah itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru. Ya. Kemudian ada juga guru yang kita nilai bagus, cakep, ya kita promosikan untuk jadi kepala sekolah. Tentu dilihat juga dari aktivitas dalam mengembangkan dirinya. Nah, kemudian nanti ketika terjadi misalnya kita tidak lagi jadi kepala sekolah. Ini Bu Indra, teman-teman di sini yang tergabung di PIM nih, kalau udah itu mungkin tidak termasuk dalam sekolah yang mengikuti program ini. Ya itu nanti gimana, tapi mudah-mudahan bisa selesai lah gitu ya. Kalau misalnya Agustus ini lantik, sehingga dia nanti pindah ke sekolah lain gitu ya. Anda tahu lah. Ya. Ya, jadi saya lihat ada beberapa yang memang masih tetap, ada beberapa yang kayaknya memang pindah ke sekolah lain. Begitu juga guru, Bu. Nah, kemudian pemahamannya gini, kalaupun dipindahkan atau dipromosikan tempat lain, bukan berarti kita punya kekurangan. Walaupun memang ada yang pindah tuh karena ada kekurangan. Tapi kalau pindah masih di Pak sekolah, berarti kita masih nilai bagus, hanya beda tempat. Tetapi kalau kita dimutasikan, misalnya dari Pak sekolah ke guru, mungkin kita bukan juga paling terburuk ya. Berarti kita diberi kesempatan untuk belajar lagi gitu. Supaya berikutnya mungkin kita bisa dipercaya. Atau mungkin ada pertimbangan lain. Begitu juga guru-guru. Ya, jadi kalau misal pada akhirnya harus pindah dari sekolah itu ya jangan berpikir bahwa wah saya pasti punya masalah atau bukan. Gitu. Kadang-kadang kita memikirkan mungkin di tempat ini beliau ini atau ibu ini atau bapak ini akan bisa lebih berkembang dengan seluruh. Kemudian juga kita memikirkan kebutuhan sekolah yang memang membutuhkan guru. Gitu. Kalau selama ini kita rasanya tidak tega gitu memikirkan jauh dari rumahnya lah, tidak tahu pakai motor lah, kemudian punya anak kecil lah. Tapi sekarang rupanya kita harus tega juga Bu. Dan sesuai dengan janji pegawai negeri sipil itu rela bertugas di mana saja ya. Jadi masalah keluarga, masalah itu tuh ya agak sedikit kita kesampingkan begitu. Kita lebih melihat kebutuhan istilahnya penggayang memanggilmu ke sini begitu, atau negara memanggil kita harus ke sini dan segala macam. Nah itu berhubungan itu kemudian kita punya program juga sebenarnya agak sedikit relevan juga dengan apa yang disampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh para mentor di PIM ini. Dan nanti para kepala sekolah itu akan kita latih, akan kita didik lagi supaya selama ini yang tadi agak kurang produktif, agak kurang ya atau menjadi kepala sekolahnya mungkin kurang pengetahuan barangkali atau tidak semangat, kita segarkan kembali gitu. Dan baik yang baru diangkat maupun yang lama semuanya akan kita didik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tuh betul-betul ingin membekali Bapak Ibu semua tuh dengan pengetahuan-pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya, nah salah satunya kegiatan di PIM ini. Maka saya berharap kalau Bapak Ibu mampu mengkolaborasikan atau mengintegrasikan dari semua apa yang Bapak Ibu dapatkan, baik yang diperoleh dari para mentor di PIM ini maupun di tempat-tempat lain, atau mungkin AC dari beliterasi juga Bapak Ibu disitulah tergambar kita tuh orang yang seperti apa. Ya, maka sekali lagi saya berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan di PIM ini dengan nanti apa yang kita lakukan di nanti sebenarnya hanyalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi situasi kita di Benggayang khususnya? Ya kita harus mau dan bisa berliterasi digital. Nah, kalau saya lihat
di dinas pendidikan juga di kantor ya. Makanya beberapa minggu lalu itu kita mengumpulkan orang guru-guru dan kepala sekolah yang kita anggap punya kemampuan IT-nya bagus, kita kumpulkan. Sebenarnya masih banyak sih, mungkin di antaranya pun ada di antara Bapak Ibu, cuma kami belum panggil. Tapi nanti kita akan panggil ke sini, ke dinas atau masuk tim, akan menjadi tim IT Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang ya. Kemudian nanti akan membantu kita dalam banyak hal. Nah, mungkin teman-teman di PIM ini, ya mungkin dari tata tulisnya, cara menulis, cara melaporkan, atau mungkin ide-ide briliannya bisa disumbangkan atau disampaikan dengan kita juga. Karena nanti kita rencananya lebih banyak nanti bekerja tuh lebih banyak berbasis atau mengandalkan teknologi. Maka nanti itu banyak hal dalam kegiatan atau dalam pekerjaan-pekerjaan kita tuh menciptakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita semua dalam bekerja. Termasuklah metode mengajar, video pembelajaran, media pembelajaran, semuanya akan diciptakan. Nah, kalau tidak ada orang yang memikirkan ini, tidak ada orang yang mengonsep ini, kan tidak jalan juga dia. Makanya orang-orang PIM ini, saya berharap tuh orang-orang yang memang konseptornya begitu. Ya, karena Bapak Ibu sudah terbiasa dengan langkah-langkah menulis segala macam kan, sudah dibekali oleh para mentor. Kemudian Bapak Ibu, kalau pengalaman Bapak Ibu pergi ke kantor ya, ke dinas, bisa ketika berurusan ya, entah misalnya mengurus mutasi apa kan cenderung lambat kan. Kenapa seperti itu? Karena ya kita masih banyak menggunakan cara-cara konvensional dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang merasakan bagaimana pelayanan lambat itu, maka berikanlah idenya, berikanlah masukannya untuk kita. Bila perlu menjadi desainernya, Pak, harus begini, ini aplikasi ini begini caranya. Sampaikan saran dengan kami. Ya, akhirnya kan bukan hanya kami yang merasakan, ternyata kita semua termasuk Bapak Ibu dan kawan-kawan juga merasakan. Ya, itu tuh harapan kita ya. Jadi literasi digital ini sangat penting. Jadi tidak hanya menulis buku yang nanti diterbitkan gitu ya. Dan sekarang tuh dengan adanya teknologi ini ya, banyak buku-buku yang tidak dalam bentuk cetak lagi ya. Kertas itu dia banyak itu elektronik ya. Biasanya orang sebut tuh e-book atau buku elektronik. Nah, maka kemarin ketika tahun ajaran baru ini kan, para kepala sekolah ini kan dalam pengelolaan BOS terutama ya, dana BOS itu, karena tahun-tahun sebelumnya diwajibkan untuk membeli buku. Ya. Terus ketika membeli buku itu, saya diskusi dengan kepala dinas, Pak, masih efektifkah harus membeli buku paket dengan harga yang mahal? Sementara kalau di plafon Merdeka itu atau dari buku elektronik itu, ya harganya sangat murah. Tinggal kita mau browsing, tinggal kita mau mencari sumbernya ada, apalagi dari Kementerian Pendidikan itu, mereka tuh sudah menyediakan kemana kita harus mencari atau menemukan referensi yang kita butuhkan, terutama di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus responsif, harus adaptif, harus mau belajar, harus mau juga menggunakannya. Bapak Ibu, dalam berliterasi digital ini atau dalam pembelajaran digital gitu ya, jadi kita tuh tidak harus menciptakan, karena memang tidak semua orang punya kemampuan dalam menciptakan atau melakukan inovasi dari produk-produk digital ini. Nah, atau aplikasi-aplikasi yang ada di menu mungkin handphone Android dan segala macam ya, atau komputer. Jadi kita mungkin di level memanfaatkan atau menggunakan tidak masalah. Misalnya gini, Bapak Ibu ingin menuliskan atau ingin mendesain ya, atau merancang pembelajaran yang berbasis IT. Kita kan tidak punya kemampuan nih untuk bagaimana membuat video yang lengkap atau tampilan yang lengkap, memasukkan misal gambar, video atau suara,
kemudian memasukkan tulisan, mungkin ada yang tidak semuanya paham, tapi setidaknya ya kita bisa menjadi konseptor atau desainernya gitu tentang pembelajaran itu. Nah, untuk bisa mengetahui itu semua memang sekali lagi kita tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional dari teknologi itu memang suka tidak suka kita harus memanfaatkannya atau menggunakannya. Nah, apalagi kalau memang Bapak Ibu punya kemampuan lebih dalam teknologi atau mau belajar lebih jauh, nanti bisa melakukan inovasi. Yang tadinya misalnya WhatsApp tuh bisa hanya digunakan untuk mengirim berita atau menerima berita, tapi ternyata mungkin ada kita modif, kita inovasi, nanti menjadi lebih fungsinya dari sekedar hanya bertukar informasi atau mendapatkan informasi dari teman dan segala macam. Jadi itu harapan kita kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian secara nasional atau dalam visi misi Kemendikbud itu juga sekali lagi menekankan dari sisi teknologi digital. Saya bukan berarti apa yang sudah Bapak Ibu karyakan kemarin, buku-buku yang sudah diterbitkan bukan berarti tidak bagus, itu adalah merupakan karya awal Bapak Ibu. Saya acungi 10 jempol. Tetapi akan lebih baik lagi kalau karyanya lebih dari sekedar hanya itu. Itu pesan saya. Banyak orang-orang di luar sana, banyak siswa-siswi kita, banyak rekan-rekan kita menunggu karya Bapak Ibu. Dan sekali lagi, tolong agak sedikit berbasis teknologi. Itu aja. Bu Indrawati, kira-kira itu penyampaian sikap saya. Mungkin selanjutnya kita diskusi saja bagaimana Bapak Ibu memahami situasi ini, terutama ya dalam pembelajaran itu kurikulum merdeka ini dengan perkembangan teknologi, atau kalau saya mau menyampaikan yang lebih dikenal itu oleh orang itu adalah misalnya ini katanya disebut sebagai revolusi industri 4.0 atau society kan 5.0 gitu, atau dalam biasa suka saya kalau misalnya membuat kata sambutan Pak Bupati era disrupsi seperti itu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu teman-teman di lapangan, terutama teman-teman tergabung di PIM ini, kira-kira bagaimana menyikapi ini? Adanya kurikulum merdeka, kemudian muncul teknologi, kemudian era-era tadi saya sebutkan tuh. Sebagai seorang tim, kira-kira apa bentuk wujud yang ingin Bapak Ibu lakukan, atau menurut Bapak Ibu harus seperti apa sih mengemas pendidikan, terserah mau dalam bidang pembelajaran. Kalau yang kepala sekolah itu dalam pengelolaan kepala sekolah, atau mungkin sebagai seorang guru bagaimana mendesainer atau mendesain pembelajaran yang menarik, yang ada konvensional masuk misalnya, atau kolaborasi ya, konvensional, modern atau teknologi, semua unsur masuk misalnya. Saya jujur saja ingin mendengar sharing Bapak Ibu, karena ketika ditanya, karena saya ini bagian GTK yang sering ditanya, Pak Alek, sejauh mana kemampuan guru kita dalam hal ini begitu. Nah, saya kemarin diskusi dengan Kepala Dinas, Pak, nanti saya akan tanya dengan mereka apa sih yang mereka pahami, karena mereka ini kan sudah diajarkan bagaimana menulis, bagaimana menuangkan ide, pemikiran dalam bentuk tulisan. Mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan teman yang mungkin tidak ikut di sini. Kira-kira seperti itu, saya ingin mendengar sharingnya, Bu. Ya. Baik, Pak Alek, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu, di mana Pak Alek tadi telah panjang lebar memberikan tentang bagaimana proses pembelajaran digital di sekolah kita, Bapak Ibu, dan sekarang Pak Alek selaku orang yang berkecimpung di Dinas Pendidikan ingin mendengar apa sih yang Bapak Ibu inginkan. Baik, kalau di sini ada kepala sekolah, mungkin dari segi sarana prasarananya, kalau ada guru, mungkin dari bentuk kurikulumnya, kemudian ada juga mungkin dari guru yang ingin, Pak, saya ingin model pembelajaran seperti ini loh yang cocok. Nah, itu Bapak Ibu boleh sampaikan kepada Pak Alek, mudah-mudahan nanti apapun
inspirasi Bapak Ibu itu nanti bisa diwujudkan ya Pak Alex ya. Ya, kalau memang betul. memenuhi syarat gitu seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Kita buka pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Pak Sustantio biasanya idenya banyak nih. Pak siapa tadi? Ya Pak Sustantio mau ya? Hidupkan mic-nya Pak. Mic-nya. Mana Pak Tio nih? Pak Tio. Mik. Silakan Pak. Sore semua. Mudah-mudahan Sore Pak Tio. Saya mohon maaf sebelumnya karena ini sambil melatih nih. Jadi kadang-kadang saya diri langsung saya ke sini lagi sambil melatih. Iya, mantap Pak, mantap. Ya. Ini anak murid kita ada lolos ke nasional Bengkayang ya, alhamdulillah mudah-mudahan. Hebat. Ya. Jadi sambil melatih nih. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ini yang saya sampaikan ini mengenai pembelajaran ini, pembelajaran IKM ada yang erat hubungannya dengan sekolah literasi ini. Karena kita pembelajaran ke IT ya, sebagaimana tulisan kita kemarin itu kan era teknologi ya. Jadi saya punya iming-iming begini, iya. Mungkin ada istilahnya kita pandu bagaimana caranya supaya dalam satu kecamatan, terutama sekali itu yang kuat dengan sinyalnya, itu saran saya bagaimana supaya kita memandu mereka untuk menggunakan IT, contohnya pembelajaran. Karena kita ini kalau pembelajaran saya rasa gampang sekali kalau kita mempunyai laptop, mempunyai Infokus, kemudian tenaganya itu ada yang menguasai IT, sehingga pembelajaran itu menggunakan IT karena di langit istilahnya itu apapun yang kita minta pasti ada. Jadi saya rasa untuk mengembangkan teknologi ini saya rasa sangat mudah sekali. Yang penting sekolah itu ada pencontohan satu. Percontohan satu terutama sekali ini karena kita masih asing mengenai IKM ya. Ini kurikulum merdeka. Ya. Baik penilaiannya, baik RPP-nya, saya masih asing. Jadi apa yang saya mau perbuat ini tidak ada. Jadi maksud saya kalau ada tenaga sekurang-kurangnya dalam satu kecamatan itu ada satu paling. Iya. Sekolah percontohan sehingga kita semuanya ke sana. Jadi maksud saya dinas pendidikan, karena kami sudah mengikuti 3, 4, 5 Zoom itu rasanya tidak ada yang masuk. Apa itu? Kita bebas untuk melakukan atau membuat kurikulum, membuat RPP semaunya, ataukah ada pedoman tertentu? Karena kan ini pedomannya kita ke arah sana yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Nah sekarang menjadi masalah ini apa yang kita mau perbuat, bahannya tidak ada, gambarnya sudah ada. Jadi kalau ada gambarnya, ada bahannya, mungkin saya sebagai pekerja bisa ke arah sana. Iya, ini pedomannya saya lihatnya apa yang kita perbuat kebingungan. Contohnya tadi guru ya, kelas 1 dan kelas 4 kan kita mulai kayak tahun lalu ke-13, 1, 4, 3, 6, kemudian 25. Sekarang 1, 4. Ya. Tadi pertanyaan guru-guru Pak Lek, di sekolah itu apa yang dia mau perbuat, Pak? Rasanya gimana? Apa yang mau dilakukan pertama ini? Iya. Iya. Jadi melalui literasi ini, membaca, menulis ke arah kurikulum Indonesia Merdeka. Apa sih namanya ya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, Pak. Iya. Pak Lek. Karena saya lihat kemarin, K3S di Tatar di Pontianak datang ke sini bukan membicarakan bagaimana membuat RPP, bagaimana penelitiannya, hanya menceritakan pengalaman dia untuk ikut. Jadi maksud saya ceritakanlah bagaimana membuat RPP, apa sesuai pedomannya, apa pilihannya saya lihat. Administrasi kelas itu saya lihat, jadi saya buka ya Pak Lek ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Mantap ya. Ini saya buka dengan kurikulum, saya lihatnya, ini penilaiannya ya, penilaiannya di sini. Ya. Ada lagi namanya ruang lingkup materi, kemudian sumatif. Kok kayaknya kembali lagi seperti tahun-tahun yang lalu.
Ya, beberapa tahun lalu Jadi maksud saya, kurikulum Ya. sebelumnya, Pak. Ya, benar-benar. kebingungan kan ini. Ini ada lagi ruang lingkup materi 1, ruang lingkup Ya. materi 2, semua tidak. Kalau tidak ada contohnya pelatihan yang membahas semuanya ini supaya Ya, kita ya. betul-betul program pemerintah itu berjalan dengan lancar. Bukan berarti kita tidak mau menjalankan program Ya, pemerintah, paham, tidak paham. tahu Pak Lek. Ya. Iya. Oh. IT itu saja saya sampaikan Pak Lek. Oke, terima kasih Pak Tio. Baik, Pak Tio. Iya, Ya. Bapak kasih. Ibu. PIM literasi ini ke arah kurikulum merdeka. Terima Ya. kasih. Ya. Ya. Terima kasih Oke. Pak Sustantio. Ya. Itu ya Pak Alek ya tadi yang Ya. diinginkan Ya, oleh Pak Oke, Sustantio. baik. Bagaimana pemecahan dari dinas, misalkan apakah harus ada diadakan pelatihan, misalkan seperti itu ya Pak ya. Ya. Minimal IHT 10 hari supaya tuntas semua. Ya. Gitu, Pak Alek. Ya. Silakan Pak Alek dijawab Pak Ya. Alek. Silakan, Oke, Pak. baik Bapak Ibu. Saya paham dengan apa yang dimaksud Pak Tio. Salah satu yang kita carikan solusi dengan permasalahan yang dihadapi teman-teman itu, maka kemarin kita membentuk tim IT. Nanti salah satu kerja dari tim IT ini adalah membantu teman-teman mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Dan di antara tim itu memang ada yang sudah selama ini di YouTube-nya atau di apa yang di-upload itu sudah banyak pengikut, ada yang jutaan, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Jadi mudah-mudahan nanti mereka bisa menjadi contoh ya Pak Tio ya. Kemudian selain itu juga di Dinas Pendidikan nih, selain membentuk tim nanti ini, juga merencanakan untuk membangun studio. Nah, mudah-mudahan kalau nanti Bapak Kepala Dinasnya masuk tagih ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dengar beliau tuh di belakang kantor dinas nih, ini membuat studio gitu untuk seperti yang Pak Tio sampaikan, untuk membuat kalau kita mau rekaman tuh ada, karena memang mungkin peralatannya agak sedikit standar lah. Kalau hanya sekedar misalnya menggunakan handphone ya Android, saya ingat Pak Tio itu membuat video best practice-nya bagus Bu Indrawati dan teman-teman. Ya, jadi kalau hanya sekedar itu Pak Tio itu udah luar biasa. Nah, maka kita kalau misal kita menggunakan peralatan yang lebih dari sekedar handphone Android, pasti akan lebih baik lagi kualitas suara, kemudian gambar dan segala macam. Kemudian karena sekarang ada platform Merdeka Mengajar itu atau sumber-sumber di mana kita mencarikan referensi atau mungkin tidak hanya materi tapi juga contoh-contoh video yang menarik, itu saya rasa akan memperkaya kita. Jadi kalau untuk bidang pembelajaran sebenarnya Bu, memang di kurikulum sebenarnya. Nah, rencananya kan ini baru usulannya, tapi udah sampai ke, menurut Pak Kepala Dinas itu udah sampai dikirim ke provinsi dan dikirim ke pusat juga. Jadi kita akan mengubah struktur bidang kerja di Dinas Pendidikan ini. Tidak membuang yang lama, hanya posisi ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Kalau selama ini kan misalnya bidang PAUD, di situ terdiri dari kurikulum, kemudian sarana prasarana, kemudian 2 itu yang paling penting, kemudian karakter 3 yang kita rasakan. Kemudian di bidang SD begitu juga, SMP begitu juga. Dan nanti ketiga bidang ini nanti akan dijadikan satu, rencananya akan dijadikan satu, jadi bidang pendidikan dasar. Tergabung itu nanti ada bagian SD, SMP, dan PAUD. Kemudian ada bidang sapras. Tadi yang bidang menangani bidang sarana dan prasarana itu di masing-masing bidang PAUD, SD, SMP itu nanti akan jadikan satu. Jadi bidang sarana dan prasarana. Nanti di dalamnya itu terdiri dari sapras PAUD, SD, dan SMP. Nah, ada satu lagi yang mungkin agak baru, kalau memang itu jadi lolos diterima ya, mudah-mudahan lolos, itu bidang kurikulum dan mutu pendidikan. Nah, walaupun ini belum resmi diterapkan struktur ini, tapi kita sudah memulai. Salah satunya adalah Kepala Dinas meminta kita untuk mengumpulkan para guru yang menguasai IT untuk dibentuk tim IT dan pendidikan. Nanti akan tergabung atau membantu di mana orang-orang ini, membantu di kurikulum dan mutu pendidikan. Nah,
kurikulum ini jelas, berarti dia lebih ke nanti akan mendampingi, melatih seperti yang Bapak Tio harapkan di bidang pembelajaran. Mulai dari mendesain pembelajaran sampai mengevaluasi. Dan nanti ke depan kita di dinas sudah ancar-ancar menekankan akan mengurangi penggunaan kertas dalam ulangan-ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester, maupun ulangan-ulangan yang lain atau sifatnya yang bentuk tes. Kita menggunakan apa? Aplikasi. Bayangkan kalau kita menggunakan aplikasi, itu akan mengurangi kertas, waktunya juga cepat, dan tidak perlu ngoreksi. Dia langsung keluar nilai, Pak. Langsung cetak. Nah, kalau selama ini kan kita pusing dengan, nanti kalau habis ulangan mau ngoreksi lagi, kemudian mindahkan nilai, nyalinnya lagi, kemudian nanti baru dicetak. Ya, kalau masih kalau udah menggunakan aplikasi atau komputer mungkin enak ngapusnya, tapi ada masih banyak yang menggunakan tulis tangan itu ya. Nah, dengan era teknologi seperti ini, kayaknya mungkin kita harus memikirkan bagaimana dari merencanakan belajar sampai ke hasil nilai itu bisa menggunakan aplikasi. Nanti itulah yang rencananya akan kita bentuk tim. Insya Allah semoga ya Pak Tio, ini niat kita ini nanti betul-betul nanti ada yang tim khusus yang nanti akan mendampingi teman-teman di bidang pembelajaran. Nah kalau karena saya ini background-nya S2 saya teknologi pembelajaran ya, banyak-banyak juga sih ide saya ini, cuman karena saya tidak langsung menangani kurikulum ya Pak ya, jadi saya menangani bidang GTK, mungkin lebih ke promosi guru kepala sekolah, memikirkan diklatnya atau mengembangkan kompetensinya, kemudian ya hal-hal yang pokok inti berhubungan dengan guru gitu ya, termasuk kasusnya. Nah sekarang yang paling banyak kami tangani adalah kasus ketidakdisiplinan pegawai negeri. Jadi banyak sih yang rawan dipecat nih, ya karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri, itu banyak yang kena. Selain dia itu juga boleh katakan terancam pemecatan, juga membalikan gaji yang sudah diterima. Dan itu banyak terjadi. Jadi kami beberapa 3-4 bulan terakhir ini disibukkan itu gitu. Saya bilang, aduh kita nih lambat nih kerjaan nih. Seharusnya kita udah memikirkan bagaimana guru membuat media pembelajaran, bagaimana guru mendesain misalnya bentuk tes atau ulangan, atau mungkin mendesain bagaimana bentuk diklat yang mudah dipahami atau cepat ditangkap oleh Dewan Guru seperti itu. Tapi itu mudah-mudahan ke depannya kita bisa mencarikan solusi untuk ini. Salah satunya memang kita ingin membentuk tim IT, salah satu nanti menangani bidang pembelajaran. Kemudian selain itu Pak Tio, berkaitan dengan kinerja kepala sekolah apa segala macam juga ada timnya Pak. Termasuk misalnya kayak menggunakan dana BOS atau pelaporan dana BOS itu memang secara nasional tuh kita baru menggunakan istilahnya ARKAS ya. Tapi mungkin ada aplikasi khusus yang nanti bisa diciptakan oleh teman-teman tim IT supaya memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah dan bendahara juga dalam melaporkan dana BOS. Kalau saya lihat itu udah hampir dalam 1 bulan terakhir ini, saya melihat teman-teman tuh ada yang memperbaiki laporannya, kemudian ada istilah rekon ya, bahasa yang kita sering dengar ya, sampai malam. Karena saya di Dinas Pendidikan, saya orang yang hampir setiap hari itu selalu yang terakhir mengunci pintu gitu ya, pulang dah selalu malam atau sore sekali itu. Dan saya banyak melihat teman-teman tuh masih, saya tanya, kenapa belum pulang? Kami menyelesaikan laporan BOS Pak. Kasihan saya, karena saya melihatnya itu semua tuh manual semua gitu. Belum menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang memudahkan dalam bekerja. Jadi kita berharap nanti dengan tim itu nanti akan membantu Bapak Ibu kepala sekolah dan teman-teman kita di lapangan juga dalam melaporkan dana BOS-nya gitu. Sehingga memang kecil sekali temuannya. Jadi kalau misalnya dia menyimpang dari petunjuk teknisnya, nanti kan akan ketahuan, atau mungkin aplikasi itu akan memberitahu atau menandai bahwa ini tidak tepat dan sebagainya. Sehingga bukan berarti kita tidak boleh bertemu satu sama lain ya. Dengan aplikasi ini akan
mengurangi intensitas kita untuk bertemu ya. Karena mungkin kalau salah satu misalnya dengan Zoom yang apa yang dilakukan oleh PIM ini, teman-teman di PIM ini. Jadi kita tidak perlu sibuk memikirkan saya menggunakan kendaraan apa, ini hujan, saya tidak bisa pergi dan segala macam. Cukup kita ada di tempat di rumah kita masing-masing yang memang sekali lagi harus ada jaringan internet atau sinyal ya. Kita sudah bisa bertemu gitu dan nanti itu kita kirim itu aja laporan kita melalui aplikasi dan segala macam. Itu harapan kita nanti ya Pak Tio ya, mudah-mudahan. Kalau saya bisa duduk di bagian kurikulum dan mutu pendidikan, banyak hal yang mau saya ubah, bukan hanya pekerjaan atau pengelolaan pendidikan di sekolah, tapi memang di dinas pendidikannya juga, sehingga teman-teman kalau berurusan atau ingin meminta pelayanan dalam hal apa itu dilayani dengan cepat dan mudah. Seperti itu. Nah, kalau saya lihat Pak Tio ya, orang-orang yang mengajukan mutasi itu hampir setiap hari itu lebih dari 2 orang. Baik dia minta mutasi di dalam antar kecamatan atau di dalam Kabupaten Bengkayang maupun keluar Kabupaten Bengkayang. Itu kertas sampai dah numpuk sekali, sampai bingung saya ngoreksi. Tapi bayangkan kalau dia menggunakan aplikasi, dia cukup menggunakan aplikasi, dokumen-dokumennya di-scan tinggal masuk, tidak perlu saya sesibuk ini. Dan teman-teman juga tidak perlu kadang-kadang bawa dokumen sampai basah, kemudian mereka juga belum makan sampai ke sini. Sekarang saya tidak tega juga gitu. Bahkan ada yang kondisinya kurang sehat, harus datang ke sini hanya sekedar mengantar berkas. Bayangkan kalau misalnya nanti itu kita bisa menciptakan aplikasi, maka akan memudahkan kita semua dalam bekerja. Atau bagi kami juga dalam memudahkan dalam memberikan pelayanan. Amin. Ya Pak Tio ya. Amin. Terima kasih. Ya. Ya, Pak Tio. Baik, sangat terjawab sekali ya Pak Tio. Ya, Pak Tio. Sepertinya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Alex. Mohon maaf untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang lainnya karena waktu kita sudah menunjukkan jam 14:33. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak mentor kita yaitu Pak Trifal untuk mengakhiri dari kegiatan pada hari ini. Kepada Pak Trifal kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex atas motivasinya, atas pencerahannya ya.